Maka kita sebagai warga Nahdien, orang NU dan warga Indonesia, maka kita harus mendukung Indonesia, timnas Indonesia ya. Makanya kita pakai baju timnas ini ya. Apalagi kita orang NU nyanyiannya hubul waton minal iman itu ya. Ya lal waton itu ya. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Sehingga meskipun kuatnya kayak apa, yang namanya Jepang ini yang tidak pernah kalah dan menang terus sama 9 kali pun, kita tetap ya, meskipun prediksi-prediksi ini kan sudah banyak beredar, Indonesia akan kalah 2-1 ya, prediksi mereka. Kita sebagai orang NU maka ya kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Nahdien. Malam ini kita akan ngobrol ngopi bareng bersama dengan saya Muhammad Morojin, saya Muhammad Ayatullah. Oke, mereka adalah tamu-tamu istimewa, kader-kader NU yang kali ini tidak bicara soal ke-NU-an. Tapi kita akan bicara mengenai bola. Agak unik memang kawan, agak unik ya sahabat ya. Karena memang biasanya kader NU itu kan bicaranya soal umat. Kali ini kita khusus umat bola, pecinta bola. Ya. Ada satu pertandingan yang menarik ya, besok lusa ya. Apa itu Indonesia melawan Jepang? Kira-kira menurut analisa sahabat Muhrozin dan sahabat Ayatullah, kira-kira bagaimana ini ya? Iya. Jadi terima kasih Pak Arif Ardianto. Bagaimana besok itu tanggal Jumat ya, tanggal 15. Ini ada pertandingan menarik, timnas Indonesia melawan Jepang ya. Yang mana Jepang ini paling kuat ini di Asia ini, dan menurut sejarah Indonesia pernah 9 kali kalah ya di sama Jepang, dan besok ini adalah perlawanan sengit. Maka kita sebagai warga Nahdien, orang NU dan warga Indonesia, maka kita harus mendukung Indonesia, timnas Indonesia ya. Makanya kita pakai baju timnas ini ya. Apalagi kita orang NU nyanyiannya hubul waton minal iman itu ya. Ya lal waton itu ya. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Sehingga meskipun kuatnya kayak apa, yang namanya Jepang ini yang tidak pernah kalah dan menang terus sama 9 kali pun, kita tetap ya, meskipun prediksi-prediksi ini kan sudah banyak beredar, Indonesia akan kalah 2-1 ya, prediksi mereka. Kita sebagai orang NU maka ya kita berdoa mudah-mudahan menang. Ya, mengapa menang? Karena secara historis Indonesia pernah menang melawan Jepang ya. Ketika sekutu Indonesia diserang oleh Jepang tahun 42 sampai 45 itu kan pernah diserang oleh Jepang. Nah, Jepang dengan sendirinya menyerahkan menyerahkan ke Indonesia, menyerahlah setelah dibom oleh Amerika, dibom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ketika dibom mereka kalah. Begitu juga dengan besok perang ini, besok bola di tanggal 15 ini. Meskipun orang-orang ngomong ini kalah Indonesia karena ini kuat Jepang itu kuat. Jangankan sepak bolanya, kita lihat di jalan-jalan itu ada mobil itu ada yang produk Indonesia. Semua produksi Jepang. Kalau kita lihat Toyota, Yamaha, Suzuki itu dari Jepang semua. Sehingga kekuatan Jepang luar biasa. Sehingga prediksi orang-orang yang semua prediksinya memang menang Jepang. Nah, tetapi kita sebagai warga Indonesia dengan kita juga bisa ngebom. Kalau dulu bomnya adalah Nagasaki, Hiroshima, kita bomnya dengan doa ya. Wirid suwuk itu ya. Kita orang NU itu ya. NU itu kan bisa juga wirid suwuk ya, seperti dulu ketika resolusi jihad itu ya. Resolusi jihad itu kan orang-orang yang perang itu melawan bambu runcing. Mereka yang sekutu itu membawa
bedil membawa bom besar-besar Indonesia hanya membawa doa. Bambu runcing itu apa ampuhnya kan tidak ada. Tapi dengan kekuatan doa warga Indonesia bersatu padu, insya Allah Indonesia menang. Ya. Analisanya cukup menarik. Iya, betul. Iya. Saya perkenalkan lagi di pemirsa saya. Beliau adalah Gus Mukhrozin, Ketua Lansisnu PCNU Surabaya. Iya. Beliaunya adalah Mas Muhammad Ayatullah, ya, Sekretaris Ibnu Kota Surabaya. Artinya kan mereka punya pemikiran-pemikiran yang cukup menarik di bidang olahraga, khususnya bola. Sekarang saya mau lihat nih, Mas Ayatullah itu bagaimana melihat Jepang saat ini di mata milenial kan gitu. Kita tahu lah memang Jepang itu tim yang kuat, raksasa Asia gitu loh. Artinya kan memang di situ benar-benar kekuatan sudah terstruktur, teruji di Piala Dunia, teruji. Pasti Piala Dunia akan ada yang namanya Jepang. Sedangkan kita Indonesia ini kan baru, ya, ibarat orang Jawa itu baru melangkah gitu. Tapi prestasinya cukup luar biasa, di mana banyak sekali orang-orang luar itu sangat mengapresiasi terobosan-terobosan timnas Indonesia. Ya, bagaimana menurut Mas Ayatullah? Bagi kami melihat persepakbolaan dunia, terutama soal Piala Dunia kualifikasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November ini di Jakarta, ini adalah bentuk rasa semangat bagi timnas Indonesia. Mengapa demikian? Karena biasanya di kualifikasi Piala Dunia ini kita hampir gagal, bahkan pernah gagal. Tapi di tahun ini adalah suatu bentuk apresiasi bagi Indonesia bisa bertanding dengan Jepang. Yang mana Jepang ini yang disampaikan oleh moderator itu kan memang sudah teruji, sudah terstruktur baik secara pelatih, secara permainan juga. Akan tetapi bagi pandangan saya ini adalah sebuah kehormatan yang mana kehormatan ini bisa bertanding langsung dengan Jepang. Maka dengan itu bisa menjadikan para pemain timnas Indonesia memiliki mental yang kuat, yang biasanya mental timnas Indonesia ini sedikit lemah. Kan tetapi dengan bertanding dengan Jepang, yang notabene Jepang ini sudah bertanding dengan negara-negara maju, ini adalah bentuk apresiasi kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu dan senantiasa mendukung agar apa? Agar para pemain timnas ini bisa memenangkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia di 2024 ini. Oke, cukup menarik ya. Terbongkar milenial saja sudah bisa memprediksi ya, bagaimana kekuatan kita, meskipun tidak sehebat tim-tim Eropa, tapi saya pikir timnas ini akan mampu berbicara banyak. Salah satunya adalah adanya naturalisasi. Betul. Ya kan? Naturalisasi di Indonesia itu kan cukup unik. Ya. Bukan pemain yang baik diambil, tetapi pemain yang baik memiliki darah Indonesia itu yang diambil. Bukan pemain Eropa yang baik tidak ada darah Indonesia itu yang diambil. Semuanya seperti itu di Indonesia, tapi di luar atau di Eropa itu tidak semuanya seperti ini. Ya, misalnya kiper kita tahu ada Martin Paes, ya. Kemudian bersanding ada Nadio, ya. Kemudian ada yang baru ini pengganti itu ada siapa namanya itu penggantinya, catatan saya ini ada Riyandi, ya, ada Riyandi ya, dari Solo kalau tidak salah itu. Artinya beberapa sisi ini sudah terisi. Hanya saja ya, kelemahan kita itu ada di sisi penyerang. Ya, kalau saya melihat data yang disebar oleh PSSI,
justru saya bilang tadi bahwa pemain tengah itu yang sangat minim gitu loh. Tercatat hanya 4 pemain, ada Tom Hay, Nathan Joe, Ivar Jenner, dan Ricky Cambodia. Lainnya adalah yang paling banyak itu adalah pemain belakang. Dan yang depan ini juga pasti akan mengandalkan Rafael. Tuh. Bagaimana kira-kira siapa sih yang cocok yang bisa untuk menjebol gawang Jepang? Gitu. Karena Jepang kita akui belakangnya sangat solid, memiliki kecepatan, ya, dan memiliki taktik yang sudah teruji. Apalagi sisi tengahnya Jepang itu ada Takefusa Kuba ya, yang bermain di Liga Spanyol. Nah, ini gimana, Gus Mukrozi mensikapi kira-kira apa sih yang kemudian yang harus dilakukan timnas ini supaya bisa minimal memberi perlawanan lah kepada Jepang. Kita boleh lah kemudian kemarin kita dijajah, tapi sekarang bola ini adalah untuk membalikkan bahwa kita itu mampu berbuat untuk dunia. Baik, jadi memang apa tadi, naturalisasi itu memang sudah suatu keniscayaan untuk dari pemain bola. Tidak hanya Indonesia, di semua piala dunia di FIFA itu ada Prancis, Jerman, dan semua di negara-negara yang juga melakukan naturalisasi, ya. Yang mana di Indonesia sendiri saya lihat itu pemainnya memang banyak yang hampir lebih 70% naturalisasi. Apalagi kita mau menghadapi lawan yang berat seperti Jepang, maka naturalisasi ini sudah keniscayaan. Dan dalam naturalisasi ini memang kemarin DPR banyak menyentil, ya, anggota Dewan itu menyentil bagaimana PSSI tidak banyak naturalisasinya. Memang seperti itu, tapi tidak dimungkiri di luar pulau seperti Papua itu sebenarnya banyak orang-orang yang kuat sebenarnya di kita itu. Banyak yang kuat, sehingga yang perlu dinaturalisasi hanya pelatihnya saja, biar mereka itu terserap menjadi asli orang-orang yang kita yang perang untuk melawan ketika Piala Dunia. Namun karena ini sudah, ya, kita tahu 70% sudah naturalisasi, dan memang di Indonesia meskipun naturalisasi itu kan sudah ada darahnya Indonesia, orang-orang Indonesia, dan semua lini memang, ya, naturalisasi itu ya suatu keniscayaan, seperti kita harus ada ini. Iya. Untuk mengimbangi kekuatan betul bola dari dunia ini gitu. Iya. Jadi memang keniscayaan naturalisasi, dan saya lihat di timnas Indonesia juga kemarin tanggal 10 itu yang baru dinaturalisasi siapa itu? Kevin Dix ya, itu baru, dan banyak lagi lah itu. Saya lihat lebih dari 50% ya yang naturalisasi. Ya itu memang sebagai kekuatan kita. Jadi apalagi di kancah sepak bola memang naturalisasi dibutuhkan. Karena apa? Kita kan dalam Al-Quran itu kan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui, ya. Dalam hal ini sepak bola mungkin yang lebih mengetahui luar negeri, terutama Belanda. Sehingga kita mengimpor main dari Belanda. Sama halnya dengan bola. Bola juga begitu. Jadi memang semua karena warga kita belum mampu untuk mengarah sana, dan memang prediksi Gus Dur itu kan Indonesia akan ini masuk ke Piala Dunia itu, ya, prediksi Gus Dur almarhum itu. Kalau ya, ada yang menjadi pelatih Indonesia itu Matana Sipit, ya. Betul. Kayaknya memang periode ini ya. Mungkin ini, ya mungkin periode ini. Kalau periode ini ya 2002 ya. Kalau ini melihat analisanya Gus Dur, ketika ditanya dalam satu perbincangan diskusi, ngomong bahwa ya kalau pelatihnya itu Sipit, itu yang kemudian nanti Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Betul. Ini kan juga Sipit, ini orang Cina ya, Sipit. Orang Korea. Oh, Korea ya. Tapi masalahnya begini, Mas Ayatullah. Ada lini belakang kita itu satu agak pincang karena ada Miss Hilgers, ya. Di mana Miss Hilgers itu cedera. Ya. Kira-kira siapa yang cocok, ya, untuk menggantikan Miss Hilgers, ya? Kan biasanya itu kan pasangannya Ridho, ya, kemudian ada Asnawi, ya,
kemudian ada Justin, ya, kemudian ada lagi siapa lini belakang kita itu Ivar, ya. Artinya kemudian ini muncul Kevin Dix, tapi si Miss Hilgers, ya, itu tidak bisa main karena tidak dilepas oleh klubnya. Padahal itu sangat dibutuhkan karena kemarin terkonfirmasi sudah sembuh, ya, sudah sempat main juga, tetapi mungkin karena persoalan cedera ini klubnya khawatir, FC Twente ya khawatir, akhirnya tidak boleh berangkat ke Indonesia. Kira-kira ya untuk mengantisipasi itu bagaimana itu? Terkait tentang lini belakang itu kan ada Asnawi kira-kira ya. Iya. Meskipun tadi ada yang dinamakan siapa tadi itu? Miss Hilgers. Nah itu sedang cedera, terus dia sudah sembuh tapi tidak bisa dimainkan oleh klubnya. Akan tetapi banyak kira-kira back yang ada di timnas yang kurang lebih bisa menutupi kekurangan dari pemain yang cedera itu tadi. Mungkin itu dari kami pandangannya. Saya kok malah gini ya Gus Muhrosin ya. Saya malah khawatir di lini tengah kita akan kalah di situ. Ya, jujur aja Sintayong ini kan tidak begitu banyak mengambil pemain-pemain yang ada di lini tengah. Padahal suatu pertandingan itu lini tengah itu menjadi kunci ya untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan. Gimana itu Gus kira-kira? Iya, memang Sintayong ini kan memanggil Kevin Dix ya kemarin itu ya. Bagaimana supaya menjadi tambahan timnas ya. Saya kira hadirnya Kevin Dix di laga besok ini sudah menjadi jawaban bagaimana bisa menguasai lawan. Meskipun dari segi susunan memang kuat juga di Jepang itu. Namun saya berprediksi kalau apalagi di Indonesia tempatnya jadi di kandangnya sendiri ya, kemungkinan besar dengan para supporter yang banyak, terus ini bisa menjadi mempresur mereka, mempresur orang-orang pemain Jepang sehingga lebih kuat Indonesia ini melawan Jepang. Prediksi saya seperti itu. Meskipun memang dari susunan memang mereka kuat Jepang itu, tidak dipungkiri lagi. Tapi karena antusias warga Indonesia, timnas Indonesia yang besar, terus ada podcast kita sekarang ini juga dan banyak ya sekarang yang membicarakan tentang hal ini menyebabkan kekuatan tersendiri sebagai timnas untuk memenangkan di piala dengan Jepang itu. Ngomong soal supporter ya, ini kan supporter Indonesia itu kan unik ya. Betul. Kemarin kita sangat santer kabar ya bahwa memang Bahrain ya tidak berani ke Indonesia karena apa? Takut akan adanya supporter. Ya. Ternyata ketika Jepang datang barusan ini ya, Jepang datang justru mereka disambut meriah oleh supporter. Ya. Pengaruhnya seperti apa sih sebenarnya keberadaan supporter itu untuk sebuah tim atau timnas Indonesia ini bagaimana sih sebenarnya Mas Ayu? Kalau berbicara tentang supporter, terutama tentang sepak bola, supporter itu adalah suatu bentuk pemberian rasa semangat kepada timnas atau klub sepak bola. Dengan peristiwa timnas Bahrain yang tidak berani datang atau apa tadi itu adalah bentuk kekecewaan dari teman-teman supporter Indonesia yang sebelumnya bertanding dengan timnas Indonesia. Atas dasar itu dan juga tentang Jepang yang disambut oleh Indonesia, ini adalah apresiasi bagi kami bahwa bahwa supporter Indonesia itu adalah lembut-lembut hatinya, baik hatinya, tetapi jangan sampai dilukai hatinya. Ketika ia dilukai, maka selesai hidupnya. Seperti Bahrain tidak berani ke Indonesia, jangankan ke Indonesia, punya angan-angan saja dia
untuk melawan Indonesia lagi, tidak akan berani. Artinya nanti kuncinya Iya. ya tetap pada pengadil atau wasit yang Iya, tangan tetap. gitu. Jangan Kembalinya sampai tetap di kemudian situ. ada keberpihakan. Orang Indonesia itu kalau adil sudah selesai, tidak apa-apa kan gitu. Kalah pun tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting adil, kan Adil. gitu. Tapi yang terjadi di Bahrain kemarin bahwa memang kita terkesan ya tidak Dipermainkan oleh wasit lah. dipermainkan oleh wasit atau tidak ada rasa keadilan yang ada Ya. di situ. Itu ya. Kalau Ustadz supporter itu Iya. gimana kira-kira mengaruhi sebesar apa sih? Ya. Gitu, ya? Supporter itu ibaratnya apa? Bensin, Atau suplemen? ya suplemen Oh. yang bisa menjalankan motor, bensin yang bisa menjalankan motor, sehingga apa, dengan adanya supporter Indonesia yang bermacam-macam itu menjadi semangat para timnas untuk memenangkan perlagaan ini. Apalagi kemarin yang di Bahrain itu kan karena supporter Indonesia, media sosialnya wasit itu kan ya di ribuan netizen itu yang memberikan komentar negatif, sehingga mereka takut sampai dia tidak mau di kandang Indonesia. Begitu juga dengan adanya di timnas ini ketika melawan Jepang, maka supporter ini sangat signifikan sekali ya, bisa tidak hanya supporter yang tadi Mas Ayatullah, memang Indonesia itu lembut-lembut, sampai lembutnya timnas Indonesia itu punya bangsa lembut, gitu ya. Ada bangsa lembutnya juga. Itu. Sekarang pelatih Jepang ini Gus ya. Siapa namanya itu? Moriyasu ya. Iya. Kira-kira ya dengan melihat kekuatan yang ada, nanti dia akan bertahan atau menyerang? Menurut prediksi Gus Khosin. Iya. Ya karena mereka sudah membuat kekuatan sendiri dan dia memang kuat 9 kali mengalahkan Indonesia, maka dia sudah pasti jumawa, pasti menganggap menang nih, saya menang ya. Tapi jangan pungkiri juga tim Indonesia juga tidak kalah kuatnya dengan mereka, apalagi mungkin dengan sekarang ini banyak di media sosial yang Indonesia pasti menang, Indonesia itu mungkin menjadi ketakutan sendiri atau menjadi pressure sendiri mereka, meskipun mereka punya kekuatan yang super. Tapi jangan salahkan, Indonesia juga tidak hanya super tapi supernatural. Itu ada supernatural gitu ya. Itu ada supernya juga natural juga, naturalisasi maksudnya. Kalau Mas Ayatullah, kira-kira Jepang nanti menyerang atau bertahan? Kalau dalam pertandingan itu kan menyerang maupun bertahan itu adalah hal sebuah biasa. Tetapi sudah selayaknya pertandingan itu yang menyerang semua. Tetapi juga perlu diketahui, kita ini main di kandang kita, kurang lebih mainnya di Gelora Bung Karno ya. Nah, kalau kita sudah main di rumah kita, sudah sepantasnya dan selayaknya dan kewajiban juga bagi timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan Piala Dunia ini. Sekalipun musuh kita pertandingan ini adalah Jepang, jangan sampai pesimis, jangan sampai patah semangat, tetap harus semangat, tetap harus optimis memenangkan pertandingan ini. Ini adalah harga mati untuk kemenangan Indonesia. Oke, Mas Ayatullah, prediksi skor berapa? Prediksi saya kurang lebih 2-1 untuk Indonesia. Oke, Tetap menang Indonesia. Ya. Gus, Ya, sama 2-1. Memang 2-1 ini antara untuk Jepang atau Indonesia. Kalau orang Jepang ngomongnya mesti ngomongnya untuk Jepang, ya. Tidak ada politik. Ya, Skor ya, bola. mudah-mudahan 2-1, tidak ada politik. Iya. Mudah-mudahan 2-1 untuk Indonesia. Ya. Ya kurang lebih 2 itu untuk Indonesia, 1 untuk Jepang. Itu saja. Oke, saya pikir obrolan-obrolan ini sangat menarik dan bisa menjadi referensi, karena yang ngobrol, yang ngomong ini adalah orang-orang penting di NU, ya. Ada segi supranatural, ya. Itu nanti juga menjadi pertimbangan tersendiri. Maka Jepang jangan macam-macam di sini gitu loh. Kalau oke lah dulu kita dijajah ya. Tetapi kalau untuk saat ini ya tidak hanya ada perlawanan, tapi kita akan menggasak ya
kita akan menyelesaikan Jepang kalau macam-macam. Ya. Yang penting Indonesia wasitnya adil, ya, tidak berat sebelah, maka semua akan diterima. Kalah pun tidak masalah, tapi kita yakin bahwa kita akan menang. Begini ya. Oke. Cukup sekian ya, saya pikir untuk sahabat Nahdliyin ya. Kita sudah banyak ngobrol ya. Kita nanti bicara lagi pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita.